Perkenalkan, nama saya Didi Nursidin. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Bangsa Karawang. Dan saya di sini mewakili dari teman-teman saya dari kelompok KKN Kuliah Kerja Nyata periode 2020 yang berjudul dari kelompok kami yaitu sosialisasi, desain, dan pengembangan perangkat pakan ternak secara otomatis yang berbasis Internet of Things. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan juga mensosialisasikan yaitu sebuah alat yang dibuat oleh yang bernama Kang Alfian, yang salah satunya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bangsa Karawang. Dan juga alat ini bernama Maxuatis, alat pemberi pakan otomatis, yaitu memberi pakan dan juga suplemen secara otomatis yang dimonitoring oleh sebuah smartphone. Oke, untuk fungsi dari alat ini yang terkoneksi dari sebuah smartphone ini adalah untuk memonitor dari jarak jauh dari smartphone ini, yang mana alat ini akan mulai bekerja pada saat ketika mulai pemberian pakan dan suplemen secara otomatis, ketika jam menunjukkan waktu yang telah diatur sebelumnya pada sistem terprogram, yang dimana fungsi dari smartphone yang terkoneksi dengan IoT ini adalah untuk memonitoring ketersediaan pakan dan suplemen secara otomatis dan juga secara jarak jauh. Nah, alat ini akan mulai memberi pakan dan juga memberi suplemen ketika jam atau waktu yang menunjukkan pengaturan sesi waktunya itu telah menunjukkan waktu yang pas. Nah, disitulah baru pemberian pakan dan suplemen itu secara otomatis sesuai terjadwal oleh waktunya dari sebelumnya yang telah diatur dari sistem terprogram. Di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen alatnya. Yang pertama di sini ada komponen dari panel box. Panel box berfungsi untuk penghubung, pengaman, penyuplai, serta pengontrol sensor lainnya. Untuk bagian selanjutnya yaitu komponen tandon pakan suplemen, yaitu berfungsi untuk menampung pakan dan suplemen. Untuk yang selanjutnya yaitu ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi jarak atau benda. Untuk bagian servo, yaitu berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi. Baling-baling di sini berfungsi untuk menyebarkan, yaitu pakan dan suplemen. Bagian selanjutnya yaitu rantai. Untuk jalur, roda gear, dan roda gear berfungsi untuk menggerak dan ke kiri dan ke kanannya alat pakan ternak. Oke, untuk selanjutnya kita ke tahap tanya jawab. Kita sharing dengan yang punya alat gitu ya, dari alat pakan ternak otomatis di sini. Di sini kita langsung perkenalan dengan Bang Alfian ya Bang ya. Oh iya, ya. Saya sendiri Alfian. Ya. Nama Alfian saya Pratama, nama panjangnya dipanggilnya Alfian. Oke Bang. Nah, sebelumnya Bang, kita dari dari tugas KKN kita, kelompok KKN yang bertemakan sosialisasi pakan ternak otomatis berbasis IoT, Internet of Things.
Nah kebetulan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya Bang ya. Boleh. Yang dimana pertanyaan di sini yaitu ada 2 pertanyaan. Itu yang pertama dari efektivitas dari alat ini seperti apa sih Bang? Untuk efektivitasan ya, efektivitas tuh berarti alat ini cocok gak gitu digunain di tempatnya gitu. Nah untuk efektivitas sendiri kita menggunakan sistemnya sistem tebar ya, sistem baling-baling. Nah itu kalau di tempat peternakan ayam kalau menurut saya sih ya cukup efektif sebetulnya. Cuman dari masing-masing itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya benar. Untuk kelebihannya dari alat ini yaitu ketika dia memberi pakan dia langsung menyebar ke seluruh kandang. Nah ada lagi kan ada ini yang sistem tebar dan ada yang sistem dengan penempatan gitu, penempatan dengan tempat pakan gitu. Jadi langsung diletakkan pada tempatnya gitu. Nah untuk diletakkan pada tempatnya itu kekurangannya yaitu ketika si ayam sedang memberi makan, sedang makan gitu ya. Sedang makan kan dia banyak tuh berkumpul. Iya. Nah si tempatnya tuh kapasitasnya sedikit, udah gitu ayamnya banyak gitu kan. Ayamnya banyak. Kekurangannya yaitu nanti ketika pada makan jadi ada yang nggak kebagian, ada yang kebagian gitu karena keterbatasan tempat. Nah kalau yang sistem tebar ini keuntungannya yaitu jadi ketika disebar dia langsung merata di seluruh kandang, jadi semua yang ada di kandang ayam itu kebagian semua gitu makan. Untuk Jadi kekurangannya sendiri ini apa kotorannya yang ini bisa bercampur dengan pakan gitu ya. Gitu. Untuk kekurangannya seperti itu sih. Seperti itu Bang. Nah, jadi dari kelebihan dan kekurangan ini ternyata ada gitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yaitu efisiensi dari alat pakan ternak otomatis ini seperti apa sih Bang? Efisiensinya? Efisiensi dari segi apa nih? Dari segi ini ya Bang, entahkah dari biaya dari alat ini, entahkah dari waktu dari pemberian pakan otomatisnya itu memakan waktu berapa lama gitu Bang, ataukah dari segi biaya memakan biaya seberapa sekiranya yang akan dikeluarkan ketika si petani peternak akan membeli sebuah alat ini. Oke, baik. Untuk efisiensi pertama yang dari apa tadi Dari ini Bang, waktu ya. waktu. Untuk waktu pemberian pakan berarti Oke ya. Bang. Berarti untuk waktu pemberian pakan itu dari alat ini sendiri ya tergantung dari si peternak. Si peternak tuh dia butuhnya di jam berapa aja sih gitu kan. Jadi ya tergantung si peternaknya. Misalkan ini kan kita setting awal tuh jam 7, jam 4 dan jam 7 malam. Nah itu idealnya seperti itu gitu. Setiap pagi jam 7 dia ngebarin makan selama, kalau hitungan di alat ini yaitu 12 menit bisa 12 mengeluarkan setengah kilo pakan. Nah setiap ngeluarin pakannya tuh jam 7, jam 4. Jam 7 dan jam 4. Ya, jam 7 dan jam 4 setiap 12 menit. Operasinya si pengeluaran pakan ini. Pengeluaran pakan ini. Ya, Itu dari betul. segi dari waktu pemberian pakannya ya Bang ya. Iya. Nah, untuk suplemennya itu pemberian suplemennya itu ya ini di jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari efisiensi dari segi biaya itu seperti apa Bang? Entahkah dari petani peternak dari ayam ini ketika akan membeli suatu produk alat yang Abang buat di sini, kiranya efisiensinya dari segi biaya itu seperti apa gitu? Kalau efisiensi dari segi biaya ini cukup
terbilang murah ya. Murah, oh gitu. Terbilang murah. Tahu Karena lah ya. komponen-komponen yang digunakan juga tidak yang mahal-mahal dan tidak yang terlalu bagus-bagus juga. Iya. Karena kita menggunakan budget yang cukup ya dibilang murah. Ini kita menggunakan Arduino Mega, terus motor servo, terus sensor ultrasonic dan node MCU. Itu aja sih yang dipakai. Oh, itu. Oh, jadi itu sekiranya dari efisiensi dari segi waktu pemberian pakan otomatisnya dan juga dari segi biaya apabila sekiranya dari peternak ayam ini akan membeli dari suatu produk yang alat yang akan dibeli oleh si peternak ini ya Bang ya. Iya. Ya. Mungkin itu Bang yang sekiranya kita pertanyakan di sini sesi tanya jawabnya gitu Bang ya. Sebelumnya terima kasih banyak gitu Bang, Abang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi di sini, berbincang tentang sebuah alat yang sekiranya perubahan untuk kedepannya atau inovasi untuk kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu aja mungkin sekiranya sesi tanya jawab atau diskusi dengan Kang Alfian, yaitu yang salah satunya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang yang telah membuat alat pakan ternak otomatis yang sekiranya bisa membuat inovasi Indonesia maju untuk kedepannya. Sekian dari pemberian video tentang pakan ternak otomatis di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar